Shalom sahabat curhat bersama New Life. Kembali lagi di Curhat bersama New Life Podcast yang hadir setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel New Life Batam. Dan tema kali ini agak sedikit lain ya, agak lain di tema-tema sebelumnya. Karena apa? Karena di episode kali ini kita akan membahas bagaimana seorang anak muda yang harusnya masih hidup dengan kehidupannya yang hiruk pikuk kehidupan muda lah ya. Tetapi anak muda ini lebih memilih hal yang tidak konvensional, mainstream, agak lain memang ya, agak lain karena lebih memilih melayani ketimbang hidup mengikuti hiruk pikuknya kehidupan seorang anak muda pastinya. Dan malam ini narasumbernya seorang anak muda juga ini ya, seorang anak muda yang udah berapa tahunnya melayani. Nanti kita cerita deh, kita coba gali lebih dalam bagaimana kehidupan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu dengan Bang Leo. Apa kabar Bang Leo? Luar biasa, dahsyat, mantap. Oke. Nah ini baru pertama kali nih ya Bang Leo ya hadir di podcast Curhat bersama New Life. Iya, baru pertama kali. Jangan, nggak usah khawatir, nggak usah dakdidur. Nggak ada hidup, karena ada air putih dari New Life nih, luar biasa. Oke. Ya minum dulu kali ya biar santai dikit ya. Nah Bang Leo, karena ini baru pertama kali hadir di podcast Curhat bersama New Life, boleh dong cerita-cerita sama kita gimana backgroundnya Bang Leo? Kan kalau nggak salah udah berapa tahun ya melayani di gereja New Life itu udah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau anak kecil mungkin udah sebesar sini ya. Nah, udah besar. Udah besar ya. Nah, boleh cerita nggak ke kita Bang Leo? Mungkin sahabat Curhat bersama New Life juga penasaran. Yeah. Bagaimana sebenarnya Bang Leo mulai terjun ke pelayanan dan bisa melayani ini udah kurang lebih 10 tahun. Boleh cerita nggak Bang? Memang agak lain sih emang. Memang agak lain ya. Jadi kalau bercerita sehingga bisa sampai pelayanan sampai hari ini, itu memang sebelumnya kan tidak pernah pelayanan. Tidak pernah pelayanan, terus banyak hal lah yang dilakukan yang maksudnya di kehidupannya lebih ke menikmati masa-masa muda, gitu loh. Jadi kehidupan sekuler lah ya. Ya sekuler saya nikmati. Kemudian sebelum bertemu Pak Gembala itu almarhum, setelah bertemu beliau banyak hal yang bisa disampaikan beliau kepada saya sehingga saya banyak ada perubahan yang dari mulai cara pandang, cara berpikir sehingga akhirnya sampai detik ini bisa pelayanan gitu loh. Makanya dulu sebelumnya senikah itu sebenarnya di sini itu harapannya cuma pemberkatan aja. Oh berarti masuk gereja untuk diberkati doang nih tujuan gitu, awalnya. Ya. Jadi sebenarnya cuma untuk diberkati saja. Jadi setelah pemberkatan mungkin udah nggak gereja di sini gitu loh. Karena ada sesuatu hal yang saya rasa yang saya belum dapat di sini gitu loh. Jadi makanya berarti masuk ke gereja sebenarnya lu tuh ada udang di balik batuan ya. Gitu kira-kira. Ajas manfaatnya ada gitu loh. Iya. Ya, tapi puji Tuhannya itu tadi, makanya bersyukur ternyata niat buruk tadi tidak terjadi. Malah sampai detik ini melayani di sini. Gitu loh ya. Makanya luar biasa ketika kebenaran itu bisa kita terima, terus ada kayak satu kesadaran. Saya percaya itu ada Roh Kudus yang terus mengingatkan, ya. Sehingga sampai detik ini masih bisa melayani di sini. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang membuat Bang Leo tertarik ikut pelayanan? Padahal kan sebenarnya kan awalnya kan hanya kayak ya udahlah gue ke gereja ini cuma pengen diberkati aja gitu. Tapi tiba-tiba pada akhirnya bisa menarik jadi ikut pelayanan itu nih ada daya tarik. Nah ini kayak ada ceritanya seru nih. Itu gimana Bang? Akhirnya bisa terjun pelayanan. Maksudnya gini, sebenarnya bener-bener awal itu memang nggak ada daya tarik sama sekali. Itu betul-betul memang nggak ada. Pure kesini itu memang selesai pemberkatan, udah nggak usah kerja di sini.
kita maksudnya mungkin kemungkinan besar itu ya kayak orang ya ibadahnya seadanya aja gitu loh. Enggak. Pokoknya udahlah 3 kali ibadah udah Ya, caw gitu. Gitu ya. Jadi makanya bersyukurnya di sini ketika berjalan waktu ya melihat terus mendengar gitu loh apa yang disampaikan Pak Gembala. Jadi sehingga sampai detik ini terus kemudian ditawar, itu ada tawaran gitu loh kan, sama beliau ditawar mau pelayanan atau tidak gitu. Mau ditanya ya pasti. Ya ditanya gitu loh kan, ditanya. Awalnya menolak gitu karena kan belum siap, karena dengan banyak hal kita berpikir wah saya ini belum pantas lah. Ya pasti kita merasa terintimidasi karena kita punya track record atau background kita sebelumnya yang merasa belum layak lah, belum pantas gitu loh. Jadi makanya bersyukurnya ada kebenaran yang disampaikan oleh beliau, makanya oh ternyata sampai detik ini kita hidup pun itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi makanya akhirnya ya udah memberi diri gitu loh, memberi diri untuk pelayanan gitu loh, dengan berbagai hal yang saya rasa waduh belum pernah main musik atau membawakan lagu yang rohani gitu loh. Jadi makanya banyak hal yang saya rasa sebenarnya kalau secara kedagingan mendingan nggak usah deh. Kayaknya bakalan susah deh gitu loh. Berjalan waktu ya itulah akhirnya karena tadi kita betul-betul mau memberi diri. Akhirnya ya apapun itu kondisinya sampai saat ini masih bisa pelayanan. Oh jadi Bang Leo sendiri melayani di gereja itu sebagai sekarang di Praise and Worship ya? Praise and Worship. Sebagai? Pertama kali itu main bass. Main bass dulu, itu berapa tahun tuh? Main bass itu berapa tahun ya? Pokoknya setahun lebih lah main bass itu. Pokoknya terus dengan formasi berubah, nggak ada drum, jadi ngisi drum. Tapi perjalanan main bass itu bukan yang mudah gitu loh, kayak orang-orang gitu loh kan. Main bass enak, karena kan. Tapi memang basic musik ada ya? Basic musik ada, tapi kan nggak di bass gitu loh. Tapi kan ada mentor lah berapa orang gitu masih tahu itu butuh pergumulan juga gitu loh. Nggak semudah yang kita lihat gitu, nggak segampang yang kita lihat. Memang butuh pergumulan, butuh proses yang panjang sampai saat ini gitu loh. Kalau bicara sesuatu yang kita nggak sesuai dengan harapan kita pasti terjadi gitu. Tapi bersyukurnya berjalannya waktu ya karena tadi kita memberi diri ya. Beda orang kalau memberi diri itu ya kita harus benar-benar tunduk untuk belajar gitu. Karena kita sadar kita belum pernah di sini gitu loh. Makanya kita terus memberi diri untuk terus belajar sampai saat sekarang masih terus belajar. Ya. Jadi dulu awalnya pelayanan di bass, baru drummer. Sekarang mungkin kadang nyanyi juga. Berapa kali juga ada nyanyi. Nyanyi juga gitu, jadi singer. Pokoknya apa yang kurang pelayanan di Praise and Worship udah deh masukin aja deh gitu. Dimasukin. Memberi diri tadi ya. Memberi diri. Pokoknya mengisi yang kosong kita isi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bang, aku penasaran nih. Tapi sebenarnya apa sih yang yang membuat Bang Leo itu begitu terjun ke pelayanan gitu hingga bisa 10 tahun gitu ya melayani, padahal kan kalau setahu aku nih backgroundnya Bang Leo sendiri kan sudah berkeluarga, udah punya anak, pekerjaan, melayani, berbagi juga mungkin ada teman-teman di komunitas yang lain. Nah, ini gimana nih cara buat bisa melayani 10 tahun dengan mengatur waktu antara keluarga, pekerjaan dan yang lain gitu? Gimana? Memang nggak mudah sih, nggak mudah sih itu mah. Nggak mudah ya? Nggak mudah banget, susah sih minta ampun sebenarnya itu. Kalau bicara ngatur waktu tuh dengan kesibukan pasti banyak hal-hal yang buat kita akhirnya, waduh gimana ya, harus yang mana duluan ya. Tapi tadi bersyukurnya gini, kalau bicara ngatur waktu semua orang pasti sibuk, tapi kita harus bisa memprioritaskan gitu. Oh ini harus, ini nggak bisa, ini harus sekarang, ini bisa nanti nih, bisa 2 hari atau berapa hari lagi atau berapa jam kemudian. Nah kita harusnya sebenarnya tinggal di kitanya aja men-set itu bagaimana supaya kita bisa
keluarga ada, bisa kita waktu ada sama keluarga, kemudian terus pekerjaan pun tidak terbengkalai, bisa terselesaikan, pelayanan pun bisa kita handle juga, dan komunitas yang lain kita bisa bertemu sama orang lain. Makanya memang itu sebenarnya dikembalikan pada diri kita masing-masing, karena setahu saya yang paling tahu memprioritaskan mana yang harus kita utamakan dulu tuh diri kita sendiri. Ya. Jadi makanya sebaiknya kita harus bisa memprioritaskan. Apalagi yang paling penting itu adalah keluarga, pelayanan, pekerjaan. Karena sebenarnya semua ini kan berjalannya seiring ya. Jangan sampai pelayanan kita all out, keluarga kita nggak karuan. Terus pekerjaan kita berantakan semuanya. Jadi semuanya harus benar-benar beriring sejalan, seimbang, semua bisa berjalan dengan baik. Jadi semuanya bisa enjoy kita lakuin. Tapi gimana ngaturnya ya? Soalnya aku pribadi ini ya, mengatur mengatur antara pekerjaan, melayani, belum lagi juga ketemu sama teman-teman gitu ya kan, keluarga lagi. Itu susah banget. Padahal tuh masih single, bukan promosi ya. Lu masih single gitu loh. Tapi Bang Leo bisa ya mengatur itunya tadi, waktunya tadi. Ya sebisa mungkin. Karena memang harus bisa kita atur. Kalau enggak pasti ada yang terbengkalai gitu loh. Nah, kadang memang pekerjaan itu kadang-kadang yang bikin susah itu semua di pekerjaan sih. Kalau yang lain-lain itu kan masih bisa kita nanti atau hari ini atau besok bisa di schedulekan lagi gitu loh. Yang paling susah nanti antara pekerjaan sama pelayanan gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang yang bikin bentrok gitu loh, yang agak susah sebenarnya bagi saya secara pribadi, karena kerjaan harus segera gitu, pas ngasih time kerjaannya itu mepet gitu loh. Maksudnya sebelum kita kan sini latihannya kan jam 7 malam kadang-kadang ngasihnya tuh sore itu sekitar jam 4 atau jam 5 gitu loh. Nah waduh, kadang suka jadi suka kira-kira ada intimidasi itu yang bikin supaya udah ganti orang lain gitu, nggak suruh siapa kayak gitu kan. Tapi puji Tuhan, maksudnya hal itu nggak kita lakukan. Paling tidak kita komunikasikan untuk mungkin datang agak lebih dari jadwal gitu loh, maksudnya terlambat atau apa, yang penting dikomunikasikan. Jadi memang karena ada satu pekerjaan, jadi memang bersyukurnya itu tadi, karena itu sebenarnya sih cara pandang kita, cara melihat mana yang kita prioritaskan, yang kita utamain dalam mengatur waktu sih. Oke. Tapi selain yang membuat pengaturan waktu itu, kira-kira Bang Leo ngerasa ada nggak sih tantangan tersendiri gitu dalam hal pelayanan udah 10 tahun? Oke, berarti mengatur waktu Bang Leo udah expertnya deh pokoknya. Tapi kira-kira apa sih tantangan selama 10 tahun ini melayani gitu? Pasti ada dong. Ada. Problem, ada kendala dong. Kalau Bang Leo apa yang alami? Kalau kendalanya sebenarnya gini, lebih ke pribadi ya. Maksudnya ketika melayani itu kadang kan orang taunya kita pas pelayanan itu dilihat orang stabil gitu loh, stabil, emosional stabil, powernya stabil, dan neko-neko. Ya kan? Padahal sebenarnya perjalanan di situ kan orang nggak tahu gitu loh. Sebenarnya, ternyata sebenarnya kondisinya lagi butuh sesuatu gitu, cuman dompet kosong gitu kan. Ya dompet kosong gitu kan. Tapi kan ya kan. Jadi orang nggak tahu, cuman orang taunya stabil, terus powernya terus stabil. Tapi nggak tahu dompet nggak stabil. Ya semangatnya tetap semangat gitu loh. Tapi orang nggak tahu sebenarnya ternyata dia lagi dompetnya kosong, terus kondisi badannya lagi nggak fit, lagi sakit gitu loh. Orang kan nggak tahu. Jadi makanya kenapa sampai seperti itu? Itu sebenarnya tanpa kita sadari. Karena kita sadar kita punya kecintaan selain dengan pelayanan kita, pastinya kita tahu gimana Tuhan menyertai kita sampai saat ini loh. Jadi makanya bersyukurnya tuh sangat-sangat bersyukur sekali bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya secara pribadi, kemudian keluarga, terus anak-anak juga disertai. Bukan berarti
kami berkelimpahan, tapi saya percaya Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami gitu loh. Dan kita terus mengimani supaya kita terus berkelimpahan. Nah, cuman kadang kan orang taunya kita enjoy, terus kita diberkati, ya puji Tuhan, kita terus diberkati, percaya gitu loh. Cuman kan berjalannya waktu itu memang orang nggak tahu saya punya masalah apa gitu kan, hanya saya dan keluarga saya dan Tuhan yang tahu gitu loh. Nah, tapi bukan berarti itu membuat kita jadi untuk tidak terus melayani, untuk terus membuat tingkat emosional atau power kita dalam pelayanan itu naik turun gitu loh. Jadi kayak detak jantung di rumah sakit kan. Jadi jadi makanya karena kita udah sadar bagaimana Tuhan menyertai, ya kita terus melayani itu dengan semangat. Lalu dengan kecintaan kita terhadap pelayanan itu, makanya lebih apa ya? Kadang orang berpikir cukup karena kita sadar cinta Tuhan kepada kita, kasih Tuhan kepada kita, seharusnya kita lebih lagi gitu loh. Kita lebih memberikan satu dampak yang luar biasa dalam pelayanan, apalagi kalau di personal worship itu, wah itu memang hobi juga kan, ada kesukaan, ada kecintaan, kita hobi di musik, terus kita salurkan di situ gitu loh, supaya bisa puji Tuhan kalau orang diberkati gitu kan. Tapi ya maksudnya pada dasarnya melakukan pelayanan itu rasa syukur sih kepada Tuhan. Pengucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Iya, karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ini kan banyak itu aspeknya. Sampai detik ini aja masih bisa duduk di sini, bisa ngobrol sama Atta kan luar biasa kan. Luar biasa banget. Iya. Jadi memang pada dasarnya sebenarnya yang mendorong kita itu melayani karena memang rasa cinta kita kepada Tuhan dan pengucapan syukur itu sendiri ya gitu ya, karena toh juga talenta kita atau yang kita bisa juga sekarang tuh semata-mata karena Tuhan yang kasih ya gitu. Kalau si Atta nih sebenarnya banyak talentanya gitu, bisa bernyanyi gitu kan ya, suaranya bagus. Amin. Ya makanya kalau mau ini kayaknya ajang untuk menggait ikut dalam pelayanan praise and worship kayaknya. Aku sudah membaca kode-kode ini, Bang. Oke, back to the question, Bang. Cukup menarik tadi ketika misalnya Bang Leo bilang semuanya kita tuh melayani sebenarnya karena didasari oleh rasa kecintaan kita ya. Nah, tapi selain dari rasa kecintaan itu, bisa nggak cerita dulu awal tadi kan aku dengar abang cerita, oh ya Pak Gembala menawarkan atau menanyakan menawarkan mau ikut pelayanan nggak gitu ya gitu. Terus Bang Leo juga bilang awalnya mungkin nggak dulu gitu ya. Nah itu berapa lama baru mengiyakan dulu itu, masih ingat nggak? Berapa lama ya? Kayaknya sebulan lebih kali ya. Oh, sebulan lebih. Ya, sebulan lebih kayak. Nggak langsung hari itu langsung itu nggak. Mungkin sebulan lebih lah kayaknya, sebulanan. Berapa kali ibadah soalnya kan minggu tuh 4 kali. Dan itu ditanya lebih dari sekali ya. Gimana tanya kan, karena udah pas naik gimana, aduh ditanya lagi. Dan akhirnya pernah sempat berpikir malah, makanya kadang apa ya mungkin tadi itu karena kita punya hati yang apa ya, mau memberi tadi ya. Jadi makanya awalnya tuh pas sekali 2 kali tanya itu masih oke, pas besoknya pas ibadah itu ada kepikiran kayaknya nggak usah gereja, nanti pasti tanyain gitu loh. Itu jadi makanya kadang jadi orang berpikir nanti kalau ditanya lagi jawabnya apa gitu kan, ini nggak usah gereja deh. Ini nggak usah gereja lagi biar gak ditagi-tagi. Iya gitu. Ya tapi itu bersyukurnya tapi tetap kita tetap datang gereja gitu loh. Datang gereja terus akhirnya ditanya lagi. Dan akhirnya ya siap kita mau melayani akhirnya di mana, karena kan talenta kita di mana pasti kita nggak mungkin kita talentanya di musik terus diarahkan ke sekolah ke Aser kan mungkin betul. Jadi makanya mungkin diarahin ke personal worship. Pada waktu ditanya berarti ditanya dulu ya, maksudnya sukanya di mana gitu ya, atau pengennya talentanya apa? Ya,
tulisannya apa gitu kan, biar nggak salah taruh kan. Kalau salah taruh gawat kan. Nah dulu ini cerita aja. Dulu malah aku beda. Aku dulu pertama kali pelayanan tuh di sekolah minggu. Jauh banget ya. Jauh ya. Sekolah minggu. Dan sekarang pada akhirnya di multimedia malah gitu ya kan. Jadi ya, itulah perjalanan pelayanan kita ya kan. Tapi intinya tadi aku sangat setuju sih waktu Bang Leo bilang ketika ditanya mau melayani itu suatu anugerah dan itu tadi mau memberi diri ya. Memberi diri. Gitu aja sih ya sebenarnya. Tapi balik lagi tadi ke cerita mengenai Pak Gembala ya, walaupun Pak Gembala kita udah di atas bersama dengan Bapak di surga. Nah tapi besar nggak seorang peran seorang gembala atau seorang mentor atau seorang bapak rohani dalam pelayanan Bang Leo sendiri? Bisa cerita sedikit? Saya akuin itu besar karena kalau nggak dari beliau mungkin saya nggak akan ada di sini ya, di sini gitu loh. Karena beliau saya rasa dengan karakter saya dia tahu lah, dengan dia cukup termasuk orang yang saya rasa cukup sabar ngadepin saya. Mulai dari pertama saya konseling pernikahan gitu loh, dengan banyak hal yang saya nggak konsisten, nggak disiplin gitu loh, masalah waktu gitu ngaku sekarang ya. Ya jadi makanya banyak hal yang diajarkan beliau gitu loh, makanya tambah lagi masuk cara pandang kita tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Memang butuh sekali gembala atau bapak rohani itu, karena dia yang tahu, saya rasa secara rohaninya dia yang tahu kita harus seperti apa. Makanya sampai akhirnya saya bisa dipercayakan di present worship pun saya rasa beliau bukan asal-asal pilih atau gimana. Saya percaya emang supaya present worship ini jadi lebih baik. Itu sih luar biasa lah pokoknya. Perannya luar biasa ya, yang membentuk seorang Bang Leo untuk bisa memberi diri dalam pelayanan. Dan itu bukan hanya setahun 2 tahun ya, sudah cukup lama sih ya, 10 tahun 10 ya. Tahun. Iya. Oke Bang, cukup menarik. Nah tapi dibalik dengan tadi Bang Leo bisa mengatur waktu ya, udah expert, udah ahli lah pokoknya ya kan, mengatur waktu dalam pelayanan, terus bekerja, terus juga keluarga gitu. Tapi gimana nih cara Bang Leo untuk bisa mengatasi, kayak kita kan kadang juga pelayanan kan ada stuck ya, ada mungkin ada kayak ada kayak jenuh gitu ya. Ada mungkin kayak aduh pelayanan kayak gini aja, apalagi kalau misalnya tiba-tiba ini dalam pelayanan kita ada mungkin slack sama sesama pelayanan gitu ya, atau mungkin yang berselisih paham lah gitu ya. Nah gimana cara Bang Leo bisa menjaga antara itu kan kadang-kadang kita buat stres nggak sih kadang-kadang, nggak tahu nih, kadang-kadang kalau aku dulu pernah ngalami gitu ya kan, berselisih dengan sesama yang pelayanan tuh jadi agak mau pelayanan tuh kayak agak nggak nyaman ya gitu jadinya gitu. Nah tapi Bang Leo sendiri bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini di circle pelayanan, menjaga antara pelayanan tapi juga mentalnya mungkin lagi nggak sehat gara-gara pengaruh itu, atau mungkin bisa juga sampai ke fisik kan, sampai sakit juga gitu. Nah gimana cara Bang Leo bisa menjaga, mengantisipasi dan memanage semuanya gitu? Memang kalau bicara itu memang nggak mudah sih sebenarnya. Kalau secara pribadi saya itu kayak pernah juga stuck, ngerasain kayak Atta bilang tadi itu stuck, itu pasti gitu, stuck. Jenuh pasti ada gitu loh. Cuman mau pelayanan jadinya. Ya mau stuck, break dulu gitu loh, karena situasinya lagi menurut saya lagi nggak pas. Karena kita berharap kadang pengennya lari, ternyata ini jalan santai, ada yang masih duduk, gitu kan. Kita udah mau lari nih. Dan pelayanan kita pengen bergerak cepat gitu ya. Dia masih jalan santai, malah ada yang masih duduk. Nah itu repot kan. Nah, ternyata berjalannya waktu, ya itu tadi, maksudnya pentingnya ada bapak rohani tadi kayak Pak Gembala itu, ya ternyata justru kalau memang ada hal seperti itu ya, makanya kita puji Tuhannya kita diajarkan untuk terus bersama-sama bergandengan tangan gitu loh. Jadi makanya
ketika suatu bidang itu maju terus semakin meningkat kualitasnya, itu bukan karena satu orang, tapi itu karena bersama-sama, karena punya tim. Jadi makanya, oh ternyata seperti itu. Ketika memang kita mau berlari, yuk kita ajak yang jalan santai lari, yang masih duduk, yuk berdiri, kita lari gitu loh. Terus kemudian jangan pernah merasa paling benar, merasa paling jago, merasa paling hebat, itu enggak. Jadi makanya di sini kita terus sama-sama gitu loh. Jadi makanya memang perlu yang namanya kerendahan hati sih. Itu tadi, kalau kita bisa memberi diri, itu berarti kan kita punya kerendahan hati. Ya. Bicara hati ya sebenarnya sih antara kita dan Tuhan yang lebih tahu ya. Tapi yang namanya di pelayanan itu sebenarnya sangat dibutuhkan kerendahan hati. Tuh. Oke. Tapi gini Bang, dalam pelayanan itu kan yang aku tangkap ya tadi ya dari yang Bang Leo sebutkan, pelayanan itu sebenarnya bukan berbicara tentang diri kita aja ya, gitu ya. Pelayanan itu juga berbicara as a team ya, gitu. Tapi gimana biasanya ini kalau misalnya dalam pelayanan praise and worship yang sekarang Bang Leo gelutin pelayanannya, pengennya misalnya upgrade diri tadi seperti yang bilang itu berlari gitu, tapi mungkin tim yang lain tuh masih yang kayak misalnya ini list lagu udah dikasih misalnya 3 hari yang lalu, tapi sewaktu latihan belum hafal gitu, atau nggak tahu nadanya sama sekali. Nah itu kesel nggak sih Bang kadang-kadang kayak gitu, udah dipersiapin tuh jauh hari tapi timnya sendiri nggak ada ini. Jadi itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Jadi sabar aja lah ya. Ini di gereja sekarang ya berarti. Tawan. Jadi apa? Kita kan udah buru-buru nih dari kantor ya, ada kerjaan nih kan, mepet itu kerjaan kan, waktu latihan kita kejar sampai datang latihan masih cari kunci. Iya loh. Waduh, masih cari kunci kan? Itu harusnya kita udah prepare, bukan cari kunci lagi, tapi harusnya udah main gitu loh, harus main musiknya kita mau kayak gimana gitu loh. Seharusnya udah kayak gitu, karena kan lagu tuh udah jauh-jauh hari udah dikasih. Betul. Mungkin kendalanya pas di latihan, oh ternyata suaranya dikunci yang lain, gitu. Jadi makanya kendala di situ. Cuman puji Tuhannya bersama saya ini ya luar biasa orangnya. Bukan karena di depan kamera ya? Enggak. Bukan di depan kamera ya? Dengan kondisi seperti itu ya mereka apa ya, bisa beradaptasi dengan cepat lah maksudnya. Kadang melihatnya bersyukur sih melihat kondisi, karena kan kalau dibilang bukannya apa ya, bukan seorang ahli musik semua gitu, tapi karena tadi mau memberi diri, punya kerendahan hati, terus sama-sama mau belajar, jadi sama-sama saling ngisi gitu loh. Jadi nggak merasa satu yang lebih jago, nggak ada gitu. Jadi makanya bersyukur semua dari pemusik, WL singernya dia saling ngisi gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kasih masukan ya kita, kalau selama itu bagus ya kita lakukan gitu sih. Makanya sampai sekarang masih solid, puji Tuhan gitu loh. Solid ya. Ya solid, bersyukur sekali dengan berbagai hal macam-macam di situ berkecimpung ya kita tetap solid. Ya. Fokusnya cuma satu, melayani raja di atas segala raja. Betul sekali. Sekali luar biasa. Nah, terakhir nih Bang, yang paling terakhir ini pasti yang sering ditanyakan kayaknya sih, atau mungkin nggak pernah ditanyakan sama sekali ya. Apa yang menjadi impian atau kerinduan Bang Leo gitu dalam pelayanan yang sekarang udah 10 tahun? Apa sih yang menjadi impiannya di praise and worship pelayanan sekarang itu, mungkin 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, atau mungkin 30 tahun mendatang gitu? Apa sih kerinduannya Bang? Kerinduannya itu sih sebenarnya kalau di praise and worship itu di setiap pelayanan praise and worship itu terus bertumbuh secara rohani, bertumbuh terus, kemudian kualitas pun terus meningkat, terus mengupgrade diri, ya. Terus semakin luar biasa pelayanan, karena kita tahu bagaimana Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, sehingga kita harusnya lebih luar biasa lagi gitu loh, memberikan suatu pelayanan, sehingga apapun yang diberikan itu semata-mata semua karena kemurahan dan kebaikan atau anugerah Tuhan. Karena kita tahu sampai saat ini kan udah dikit orang mau pelayanan tuh pasti. Enggak, kalau dulu tuh mungkin
apa ya, seorang pengen pelayanan itu kan macam-macam, ada yang karena ada something, ada sesuatu, atau karena ada imbalan, atau ada kategorinya PK lah gitu loh. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada sama sekali, jadi makanya terus tetap bersemangat, terus tetap memberi diri. Yang pasti itu yang terus saya tekankan itu ya rendah hati gitu loh, tetap rendah hati, sehingga apapun yang dilakukan itu benar-benar hanya untuk menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi sampai saat ini terus bertambah jiwa-jiwanya, baik jemaatnya, terus baik para pelayannya, terus semakin luas, yang pasti ruangannya juga. Karena kalau kode ini karena kalau ruangannya nggak luas, tidak memadai, ya nggak mungkin. Kadang Tuhan itu adil kalau kulihat. Kadang kan kalau pas ibadah gitu lihat kan, oh memang cukupnya segini ruangan ini untuk segini. Tapi kalau semakin banyak jiwa datang ke sini, kewalahan, kualitasnya, maksudnya tempat nggak memadai. Makanya kadang berpikir Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa untuk New Life ini. Dengan berjalannya waktu, ya saya rasa semakin luas, diperluas segala macam area, segala macam untuk kita beribadah, saya rasa semakin jiwa-jiwa pun makin banyak. Kesempatan jiwa-jiwa untuk datang. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kamu kok nyebrang nak? Aduh. Gak apa-apa, sini dulu sama Bapak, duduk nggak apa-apa. Mau duduk sama Bapak? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ini anak yang kedua. Anak yang kedua. Iya, Bang, berarti kerinduan Abang tadi samping juga tadi banyak luasnya tempat space untuk gereja kita ya berarti ya. Tapi secara spesifik nih untuk pelayanan praise and worship sendiri di dalam gereja yang sekarang Abang melayani gitu. Apa sih? Misalnya misalnya punya praise and worship dengan panggung yang lebih besar. Kayaknya sih itu sih ya, karena ketika udah space-nya gede, panggungnya juga lebih gede gitu ya maksudnya Bang ya. Jadi memang sekarang ini kan kenapa banyak anak muda Gen apa nama sekarang, Gen Z ya? Gen Z X ya. Gen Z X Z ya, Z ya benar ya. Gen Z itu kalau kita pakai suasana ibadah kita kayak di eranya aduh jangan gimana nggak apa-apa aman. Dikecilin ya suaranya ya. Sama besar dulu. Aduh gawat ya, banyak iklan ya. Nggak apa, untung aja nggak live ya. Kalau live juga. Jadi bersih lah. Kalau pakai kalau space-nya makin gede, berarti kan panggungnya lebih gede ini. Ya, jadi kerinduannya sebenarnya itu ya, ujung-ujungnya ketika nanti space-nya udah luas, berarti panggungnya juga lebih luas. Karena kan gitu. Harapannya itu kan anak muda-muda itu kan pasti suasana ibadah itu pasti nggak mau yang kayak monoton, maksudnya yang kayak ya jadi suasana itu kan kesini itu lightingnya, terus soundnya semuanya mereka sama. Walaupun sebenarnya kebanyakan sekarang memang lagu itu kan kita ke Tuhan. Sebenarnya kan harapan itu bagaimana kebesaran Tuhan terhadap hidup kita, bagaimana Tuhan menyertai hidup kita gitu loh, bagaimana kuasa Tuhan. Tapi sekarang balik kita ke Tuhan, lagunya tuh banyak yang pertolongan Tuhan, Tuhan tolong gitu loh kan, gimana. Jadi makanya banyak hal yang saya rasa banyak berubah gitu loh. Jadi tapi yang penting senternya tetap satu gitu, Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, menyatakan kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan atau kebesaran Tuhan. Jadi kadang-kadang berpikiran jadi atau hanya menyatakan atau kehebatan kita gitu. Tapi sebenarnya ya eranya seperti itu sih. Makanya ya eranya seperti itu tetap kita tetap senternya ke Tuhan gitu. Itu yang perlu kita kerinduan gue seperti itu sih. Maksudnya punya berarti punya kayak
tools praise and worship Ya. stage yang lebih oke lah ya, Oke, gitu ya, terus upgrade lah istilahnya. Upgrade gitu ya. sangat dibutuhkan. Jadi semakin apa ya? Tetap tadi senternya tuh jangan. Tapi tetap bukan soal bagaimana mewahnya panggungnya, tapi praise and worship itu sendiri ya berarti ya Bang ya. Oke. Makanya besok datang dong di pertemuan praise and worship. Oh, siap. Siap dan saya datang. Ya. Oke, Bang Leo, makasih lo untuk bisa meluangkan waktu sharing-sharing sama kita. Udah selesai ya? Udah selesai. cepet Atau kita mau tambah lagi? Merasa ya udah selesai ya? Udah selesai. Aduh. Kayaknya nanti kita buat next episode ya Bang ya. Ya, boleh boleh. ya. Boleh. Jangan capek-capek diundang di podcast Cuan Bersama Nulaf ya Bang ya. Mungkin ada undangan ke 500 kali pastinya ada. Bang Leo, terima kasih Ya, sekali lagi karena udah bisa luangin waktu, bisa sharing ke kita. Dan memang di episode ini kita ngeliat sendiri bagaimana cerita sharingnya Bang Leo yang harusnya tuh anak muda itu ya itu tadi, ngapain sih ikut pelayanan, ngapain sih konsisten dalam pelayanan, tapi ya itu tadi ternyata masih ada kok anak muda yang agak lain ya. Yang agak lain, yang mau melayani tadi seperti Bang Leo sampaikan, memiliki kerendahan hati dan mau memberi diri untuk pelayanan. Ya. Sahabat Cuan Bersama New Life, jangan lupa juga untuk pantengin podcast Curan Bersama New Life pastinya di minggu depan di hari Kamis jam 7 malam. Dan yang paling penting adalah jangan lupa nih sahabat Cuan Bersama New Life untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa memberkati sahabat curhat yang lainnya. Jangan lupa pantengin kegiatan kita setiap hari ya, dari hari Senin dan juga sampai hari Minggu, dan kita juga ada ibadah raya. Hari ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua ada di sini nih, boleh dilihat ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita, dan pastinya kita ketemu lagi di minggu depan di setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Dah.